Kalau Anda nonton Squid Game Season 2, ada hal menarik sekaligus menyedihkan, di mana Squid Game Season 2 punya satu aturan berbeda dari season sebelumnya, yaitu setelah selesai satu permainan, para pemain diberi kesempatan untuk voting apakah akan berhenti atau lanjut memainkan permainan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata lebih dari setengah memilih melanjutkan permainan meskipun harus mempertaruhkan nyawa sendiri atau mengorbankan nyawa orang lain. Semua ini demi uang yang lebih banyak. Kenapa orang bisa terjebak dalam pola ini? Kenapa uang yang kita miliki tidak pernah terasa cukup? Di video ini kita akan membahas bersama-sama alasan-alasan di balik fenomena ini. Kenapa saat kita dapat gaji lebih besar, kita tetap merasa kurang? Ini yang disebut dengan hedonic treadmill. Apabila diartikan tiap katanya, hedonic berarti kenikmatan atau kesenangan. Sedangkan treadmill adalah alat fitness yang sering digunakan untuk olahraga lari di tempat. Bisa diartikan bahwa hedonic treadmill adalah sebuah tendensi level emosi kebahagiaan seseorang yang cenderung kembali ke asal, tidak berubah, atau tetap berada di tempat meskipun mencapai kesuksesan. Pada intinya, hedonic treadmill adalah orang yang berlari dan mengejar sesuatu namun tetap berada di tempat. Sama seperti pemain Squid Game yang terus mengejar uang meskipun tahu resikonya. Kita juga sering terjebak dalam pola ini. Kebahagiaan yang kita dapat dari uang atau barang baru hanya sementara. Begitu terbiasa kita ingin lebih lagi, terus-menerus. Inilah kenapa tak peduli seberapa besar penghasilan kita, rasa puas itu sulit tercapai. Berapa banyak uang yang cukup? Banyak dari kita yang punya pola pikir, kalau saya punya uang 10 juta, saya akan bahagia. Tapi begitu mencapai angka itu, target berubah menjadi 20 juta, lalu 50 juta, dan seterusnya. Siklus ini tak pernah berakhir, sama seperti para pemain yang terus bertaruh di Squid Game dengan ingin main satu game lagi. Kita juga sering merasa bahwa sedikit lagi akan membuat kita merasa cukup, padahal tidak. Ini kondisi di mana kita terjebak dalam ilusi kalau sedikit lagi cukup. Uang seringkali dianggap sebagai sumber keamanan. Banyak orang merasa kalau saya punya tabungan banyak, hidup saya akan aman. Hal ini dikarenakan mereka percaya bahwa memiliki banyak uang akan memberi mereka rasa kendali atas hidup dan masa depan. Ini seperti karakter dalam Squid Game yang merasa jika memenangkan uang dalam permainan itu akan membuat mereka merasa aman karena bisa mengatasi semua masalah keuangan mereka. Tapi kenyataannya, ketakutan akan kehilangan uang malah membuat kita semakin terobsesi mengumpulkan lebih banyak lagi. Bahkan tekanan untuk mempertahankan standar hidup yang tinggi seringkali menciptakan rasa cemas, bukan rasa aman. Jadi, bisa dibilang punya banyak uang belum tentu merasa aman. Bisa jadi malah perasaan cemas yang muncul. Jika ditinjau dari aspek biologis, ada alasan mengapa kita terus mengejar uang. Mendapatkan uang memberikan ledakan dopamin di otak, yaitu hormon kebahagiaan, dan itu bersifat sementara. Sama seperti adrenalin yang dirasakan pemain saat mereka menang di Squid Game. Masalahnya, efek ini cepat hilang dan kita akan selalu ingin lebih untuk mendapatkan perasaan yang sama. Ini menciptakan siklus tanpa akhir, seperti candu. Akhirnya kita sampai pada pertanyaan besar. Kalau uang tidak pernah cukup, apa yang benar-benar bisa memberikan kepuasan? Dalam Matius 6 ayat 19-21, Yesus mengingatkan kita untuk tidak mengumpulkan harta di bumi, tetapi di surga. Karena di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada. Uang adalah materi yang bersifat sementara di dunia ini dan tidak bisa memenuhi kekosongan hati kita yang mendalam. Kepuasan sejati
hanya bisa kita dapatkan dalam hubungan dengan Tuhan Sang Ilahi yang kekal. Karena Dialah yang akan menolong kita memandang dan menghargai hidup ini dengan tepat, sehingga kita mampu belajar merasa cukup, bersyukur, bisa mengatur hidup dengan lebih baik, dan mampu berbagi. Disitulah kita merasakan kebahagiaan dan kepuasan sejati. Kekayaan sejati bukan sekedar tentang berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi tentang hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Jadi bukan berarti kita tidak perlu bekerja mencari uang ya. Bekerja mencari uang itu perlu dan harus. Namun yang perlu kita benahi hati dan memahami bahwa uang adalah alat, bukan tujuan. Jadi jangan biarkan hidup kita dikuasai oleh uang. Demikian pembahasan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.